Alright guys, let's continue our lesson. So today we're on day 9. Jadi hari ini kita di chapter ke-9 ya. Di chapter 9 ini nanti kita akan belajar tentang error analysis atau mencari kesalahan gitu ya teman-teman. Terutama di structure kalimat gitu. Nah, error analysis ini adalah bentuk soal bagian kedua dari structure. Karena structure itu dibagi ke dalam dua parts atau dua bagian. Bagian pertama itu nomor 1 sampai 15, yaitu teman-teman disuruh mencari di antara A, B, C, D yang bisa melengkapi kalimat atau yang bisa ditaruh di titik-titik supaya kalimat lengkap, kalimat utuhnya nanti jadi lengkap dan efektif gitu ya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang terbalik dan seterusnya. Nah, sedangkan di struktur bagian kedua, teman-teman nanti tidak akan menemukan titik-titik di soalnya. Jadi kalimatnya itu utuh teman-teman, nggak ada yang hilang gitu ya. Cuman di dalam kalimat itu ada 4 yang digarisbawahi. Nah teman-teman disuruh mencari dari 4 yang digarisbawahi itu yang mana yang strukturnya itu tidak benar atau yang salah gitu ya. Jadi bisa dibilang error analisis ini kita diminta mencari-cari kesalahan gitu ya teman-teman. Nah jadi langsung saja kita akan belajar error analisis. Nah, sebelum kita ke teorinya, kita pemanasan sedikit teman-teman dengan kalimat atau dengan kesalahan kalimat yang sudah kita pelajari di chapter 1 sampai chapter ke-8 gitu ya. Jadi di sini saya akan sajikan ke teman-teman beberapa contoh kalimat dan teman-teman nanti tebak ya kata apa yang salah di dalam kalimat tersebut. Oke. Nah, kalimat pertama berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata apa yang salah di kalimat ini, teman-teman? Yep, that's right. Di kata worked-nya ya. Harusnya di situ apa? Worked-nya salah, harusnya diganti menjadi seharusnya work aja tanpa ed. Betul, teman-teman. Jadi yang salah adalah worked-nya, itu harusnya cukup work aja, verb 1. Nah, alasan teman-teman kenapa atau petunjuk di kalimat ada apa, teman-teman? Yang bisa menentukan teman-teman kenapa verb 1 bukan verb ed. That's right, karena sudah ada did ya, teman-teman. Materi kita tentang auxiliary. Betul, auxiliary atau kata kerja bantu itu salah satunya dari keluarga do dash did. Yang mana verb yang dibantu adalah verb 1. Nah, kita bahas auxiliary itu di hari pertama ketika ada yang bertanya waktu itu saya masih ingat. Kemudian dibahas lagi di chapter ke-7 tentang membahas adverb. Di situ kita singgung sedikit tentang auxiliary ya. Dan auxiliary did itu dari keluarganya do itu harus verb 1 gandengannya. Jadi yang benar kalimatnya berbunyi Albert Einstein did not work at the hospital. Albert Einstein dulu tidak bekerja di rumah sakit itu. Seperti itu. Oke, good job teman-teman. Nah, sekarang ke kalimat kedua ya. Kalimatnya berbunyi an electric eel able produce electricity. Ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Atau saya kasih petunjuk ya. Di kalimat ini sebenarnya bukan di produce-nya mestinya. Atau saya kasih petunjuk dulu atau hints buat teman-teman. Di kalimat ini ada kata sifat. Yang salah itu adalah kata sifatnya. Kenapa? Karena kata sifat itu tidak boleh menjelaskan kata kerja. Sedangkan di dalam kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Nah, kalimat ini kan kalau dibaca dalam bahasa Indonesia berbunyi, seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Ya kan, teman-teman? Nah, harusnya mampu di situ atau kata sifat able itu tidak boleh menjelaskan kata kerja karena bukan fungsinya kata sifat untuk menjelaskan kata kerja. Ada yang masih ingat teman-teman? Kata sifat itu fungsinya di kalimat sebagai apa sih? Fungsinya cuma satu. Kata sifat itu di kalimat fungsinya sebagai ada yang masih ingat? Materi chapter 6, teman-teman. Eh ada yang hilang. Kalau cuma noun aja nggak bisa. Adjektif atau kata sifat, ya betul, menjelaskan kata benda. Ya, atau mensifati kata benda, teman-teman. Yang punya sifat itu cuma benda. Gitu ya. Nah, sedangkan di sini kata sifat kok menjelaskan kata kerja. Kita nggak bisa bilang eh, bernyanyi cantik. Nggak bisa, teman-teman. Yang bisa adalah bernyanyi dengan cantik. Nah, dengan cantik itu keterangan, bukan kata sifat. Gitu ya. Nah, di sini able-nya lah yang salah. Kebetulan
yang bisa menjelaskan. Jadi gini teman-teman, yang bisa menjelaskan kata kerja kan cuma dua ya. Kata keterangan, kalau nggak gitu auxiliary. Nah, kebetulan di dalamnya auxiliary, lebih tepatnya itu dari keluarganya auxiliary modal, itu ada yang artinya sama dengan able, yaitu bisa atau dapat. Ya, betul, kata can ya, teman-teman. Jadi able di sini ini kita rubah menjadi auxiliary dari keluarganya modal, yaitu can. Jadi kalimat yang tepat harusnya, an electric eel can produce electricity. Gitu ya, teman-teman. Jadi seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik atau bisa menghasilkan listrik. Sebenarnya artinya sama, teman-teman. Cuman bedanya able itu kata sifat. Kalau mau dipakai di kalimat, itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi harusnya is able to, itu nggak apa-apa. Nah, tapi teman-teman nggak boleh membenarkan, menambahkan dua atau mengambil dua langkah untuk membenarkan yang digarisbawahi. Karena kalau teman-teman mengambil dua langkah, nanti jawaban yang lain itu juga bisa seperti itu kan. Bisa benar kalau diambilkan dua langkah. Jadi caranya membenarkan, kalau teman-teman mau membenarkan ya, mencari benarnya, itu hanya bisa mengambil satu langkah. Gitu ya. Ya betul, jadi harusnya able diganti menjadi can gitu ya. Nah kemudian itu tadi adalah perubahan teman-teman. Jadi si pembuat soal itu mengganti katanya. Nah sekarang gini, yang ketiga ini si pembuat soal itu membolak-balik katanya atau merubah posisi katanya. Jadi ada yang tertukar tempatnya. Kalimat yang salah berbunyi, the method new was proven to be effective. Ada yang tahu dua kata apa yang terbalik di dalam kalimat ini, teman-teman? Yap, that's right. The new method. New methodnya ya. Jadi ini materi kita hari ke-6, teman-teman. Tentang adjektif ketika dia nempel dengan benda yang dijelaskan. Jadi urutannya adalah adjektif dulu, kata sifatnya dulu, baru kata benda. Gitu ya. Sedangkan di situ terbalik, kata bendanya dulu baru kata sifat. Kata sifat itu hanya boleh diletakkan di setelah kata benda ketika dia panjang banget, teman-teman, alias ada tambah-tambahannya. Gitu ya. Misalkan kalau cuman important itu diletakkan di sebelumnya kata benda. Contohnya important agenda. Jadi agenda penting. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan importantnya itu ada tambah-tambahannya, contohnya adalah the nutrients important to the plants. Jadi nutrisi-nutrisi yang penting bagi tanaman itu. Nah, yang penting di situ ada tambahannya yaitu bagi tanaman-tanaman itu. Jadi kan panjang. Important to the plants. Itu nggak bisa diletakkan di sebelumnya kata benda yang dijelaskan, tapi diletaknya di setelah kata benda yang dijelaskan. Jadi kita nggak bisa bilang the important to the plants nutrients. Nggak bisa, teman-teman. Tapi kita bilangnya the nutrients important to the plants. Nah, kenapa important diletakkan di setelahnya kata benda nutrients? Karena dia ada embel-embel tambahannya yaitu to the plants. Seperti itu. Gitu ya. Nah, makanya kalau dia cuma satu atau pendek, itu diletakkan di sebelumnya kata benda, materi chapter 6. Nah, harusnya the new method was proven to be effective. Jadi, metode yang baru itu terbukti ampuh. Seperti itu. Nice, teman-teman. Lanjut ke contoh kalimat yang salah di nomor 4. Kalau nomor 4 ini ada pemborosan, teman-teman. Jadi, si pembuat soal itu menambahkan satu kata yang harusnya nggak ada, ditambahkan jadi salah kalimatnya, ada pemborosan. Contoh kalimat yang salah adalah Faker is the most best LOL player in the world. Ada yang tahu kata apa yang harus kita hapus di situ karena pemborosan? Ya, antara most sama best-nya ya. Tapi yang harus dihapus most-nya, teman-teman. Kalau best-nya nanti dihapus, nanti artinya itu beda nanti gitu ya. Jadi harus dihapus most-nya. Kenapa? Karena secara teori, best itu sudah bentuk superlatif dari good. Jadi good atau baik ya, teman-teman. Untuk bilang yang paling baik itu kita sudah bilangnya best. Best of the best. Jangan bilang most best, sorry. Jangan bilang most best ya, teman-teman, karena pemborosan superlatif. Seperti itu. Jadi jawaban untuk yang ini itu harusnya Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Oke, gue jawab. Nah, sekarang yang terakhir, teman-teman. Yang terakhir ini, si pembuat soal itu menghilangkan kata atau menghapus kata yang harusnya ada di dalam kalimat, tapi jadi tidak ada. Akhirnya kalimatnya jadi salah. Contoh kalimatnya adalah, one the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang janggal atau nggak enak dibaca di mana, teman? Ya, betul, ada off yang hilang. Nah, off-nya yang hilang di mana, teman-teman? Ya, betul, Mas Rina. One of the most.
Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimat ini yang benar adalah one of the most important skills to acquire is communication. Nah, biasanya untuk sorry, saya belum menjelaskan teorinya, maaf teman-teman. Jadi ini tadi adalah kelima contoh apa namanya? Contoh kalimat yang ada kesalahan di dalamnya, teman-teman. Kesalahan itu bisa berupa si pembuat soal itu mengganti atau merubah katanya jadi salah, ya. Contohnya worked sama able tadi ya. Atau si pembuat soal itu menukar dua tempat yang harusnya AB menjadi BA jadi salah. Atau si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu jadinya pemborosan nanti. Contohnya yang the most best tadi. Dan yang terakhir si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Nah, ini secara teori teman-teman, kesalahan ini sudah dikelompokkan ya. Jadi langsung aja ke teorinya. Jadi error atau kesalahan di soal struktur bagian kedua itu dibagi ke dalam 4 kategori. Oke. Yang pertama namanya misformation. Misformation itu adalah dari kata form ya, membentuk teman-teman. Jadi si pembuat soal itu membentuk katanya itu atau bentuk katanya itu dirubah. Gitu ya, entah itu kelas katanya itu berubah juga atau kelas katanya tidak berubah tapi bentuknya doang yang berubah tapi salah. Contohnya tadi ada dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah Albert Einstein did not work tadi. Yang harusnya work udah benar sebenarnya dia kata kerja, teman-teman. Ya, karena did auxiliary itu selalu butuh kata kerja setelahnya. Sedangkan work itu juga kata kerja, cuman bentuk kata kerjanya aja yang salah. Harusnya bukan kata kerja ed tapi kata kerja bentuk verb satu. Istilahnya finite verb gitu ya. Nah, contoh kedua adalah an electric eel able produce electricity. Nah, ini si pembuat soal mengganti kata can menjadi able. Jadi kelas katanya berubah, teman-teman. Yang awalnya can itu adalah auxiliary dari kelas kata-kata kerja ya. Nah, dia dirubah menjadi kata sifat. Seperti itu. Sebenarnya saya ada pertanyaan, kalau dihapus gitu berarti yang salah itu di bagian one atau the most soalnya kadang dipisah gitu. Nah, itu yang mau saya sampaikan tadi, Mas. Cuman karena saya tadi bilang belum saya sampaikan, jadi saya hentikan tadi ya. Tadi kan saya mau menyampaikan. Nanti kita bahas di yang omission, oke? Letaknya yang di garis bawah itu yang mana seperti itu. Sorry, iya betul. Yang terakhir ya, berarti yang omission tadi. Nanti kita bahas yang di omission. Nah, untuk misordering, teman-teman, misordering itu, sorry, sebelum ke misordering saya lupa, hampir lupa sesuatu. Untuk misformation ini adalah jenis soal error analisis atau struktur bagian kedua yang paling banyak muncul, teman-teman. Bisa dibilang dari 25 soal struktur bagian kedua, yaitu nomor 16 sampai 40, misformation itu bisa dibilang ada sekitar 20 soal. Gitu ya. Kadang malah semuanya itu juga misformation, teman-teman. Jadi 25 soal itu bisa saja juga misformation semua. Jadi nggak misordering, addition, omission itu kadang juga nggak keluar gitu ya. Nah, tapi kadang misordering juga keluar, addition juga keluar, omission juga keluar, tapi mereka jumlahnya sedikit sekali. Misordering, addition, sama omission itu kadang cuma keluar satu soal. Kadang dua soal, paling banyak itu 3 soal, teman-teman. Gitu ya. Tapi jarang banget misordering 3 soal atau addition 3 soal, omission 3 soal itu jarang banget. Kadang mereka cuma keluar satu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke jenis kesalahan yang kedua. Tadi misformation yang paling sering keluar. Jadi kita kalau yang paling umum itu mengganti kata yang salah untuk membenarkannya. Tapi kalau di tes nanti teman-teman nggak disuruh benerin kok. Jadi tenang aja, hanya disuruh mencari salahnya aja. Tapi kalau kita belajar ya harus cari pembenarannya ya teman-teman supaya teman-teman nanti bisa tahu kenapa kok itu salah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis kesalahan kedua namanya misordering dari kata order, artinya urutan. Nah, misordering itu adalah pengurutan yang tidak tepat. Jadi yang harusnya urutannya ini dulu baru itu, nah itu kebalik, itu dulu baru ini. Gitu, teman-teman. Contohnya tadi adalah di kata new method. Nah, harusnya new method sama si pembuat soal dibalik jadinya method new. Nah, nanti yang di garis bawah yang mana? Dua-duanya, teman-teman. Untuk misordering ini pasti dua-duanya di garis bawahi, yang kebalik. Jadi misalkan new sama method kan harusnya new method, kalau method new itu metodnya di garis bawahi sampai new-nya. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian addition, addition dari kata add, pasti teman-teman tahu ya, artinya menambah. Nah, addition itu adalah penambahan yang tidak perlu di dalam kalimat. Jadi si pembuat soal itu iseng, teman-teman, memasukkan kata yang nggak penting. Malah nanti jadi salah kalimatnya kalau ada kata itu. Jadi cara membenarkannya adalah harus kita hapus kata yang ditambahkan oleh si pembuat soal.
Gitu ya, teman-teman. Nah, contohnya tadi adalah yang faker is the most best. Nah, the most best the most itu adalah superlatif, the best itu sudah bentuk superlatif. Jadi jangan dimasukkan the most lagi. Jangan dimasukkan most lagi. Jadi harus dihapus most-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang terakhir ya, yaitu omission. Nah, omission ini dari kata omit, artinya menghilangkan atau menghapus. Jadi si pembuat soal itu menghilangkan atau menghapus kata yang harusnya ada di dalam kalimat. Biasanya yang dihilangkan itu kecil-kecil, teman-teman. Misalnya misalnya to, misalnya an, misalnya the, atau contohnya tadi yang of tadi ya. One of the most important skills to acquire harusnya. Tapi sama si pembuat soal of-nya jadi hilangkan. Jadinya one the most aja. Nah, itu jadi salah karena nanti subjeknya ada dua. One itu sebagai kata ganti, the most important skills itu sebagai kata benda sebagai subjek. Jadi apa namanya? Jadi ketemuan atau nabrak gitu ya, teman-teman. Jadi nggak bisa. Nanti jadi subjeknya double. Maka subjek kedua harus kita rubah jadi keterangan. Nah, kalau dulu di soal preposisi atau soal materi kita chapter 7 itu di sini ada titik-titiknya biasanya. Itu harus kita isi sama preposisi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya, penerapan untuk, oh sorry, yang di garis bawah ya, saya lupa teman-teman. Nah, terus untuk yang di garis bawah yang mana? Kalau misalkan ada yang dihilangkan seperti itu ada dua kemungkinan teman-teman. Kalau dulu, itu biasanya di garis bawah adalah kata setelahnya yang bagian hilang. Nah, tapi sekarang, ketika saya menemukan soal omission itu, kalau saya lihat, itu dua-duanya di garis bawah. Jadi yang hilang pasti di tengah-tengahnya. Gitu. Ya, jadi ada dua bentuk untuk omission ini. Kadang yang di apa namanya yang dihilang apa yang digarisbawahi untuk omission itu adalah kata setelahnya yang bagian hilang atau dua-duanya. Kalau sekarang sering sekali saya lihat itu dua-duanya, teman-teman. Seperti itu. Nanti yang hilang itu di tengah-tengahnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke contoh penerapannya di soal, teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dikasih satu kalimat utuh seperti ini. Kemudian disuruh memilih di antara 4 yang digarisbawahi yang manakah yang keliru atau yang salah. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa nih dengan soal error analisis, teman-teman bisa gunakan cara biasanya ya, yang kita bahas di chapter 1 sampai chapter 8, yaitu cek dulu secara sentencing. Nah, sentencing itu adalah kita cari kelengkapan kalimat, terutama predikat dan subjek. Kalau butuh conjunction ya ada apa enggak gitu ya. Tapi kalau nggak butuh conjunction ya jangan dipaksakan masukkan conjunction gitu, teman-teman. Jadi cari predikat dulu. Jadi predikat itu adalah kata kerja, verb 1, verb SIS, verb 2, atau auxiliary verb. Di situ ada kata develop ya, teman-teman. Predikatnya adalah develop. Kemudian subjeknya. Sekarang kita cari subjeknya di situ adalah cultures. Kata bendanya adalah di cultures. Budaya, gitu ya. Nah, berarti sentencing sudah lengkap. Di situ nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat atau sentencing tidak ada masalah. Kalau chapter 1 sampai chapter 5 nggak ada masalah atau sentencing nggak ada masalah, kita lanjut chapter 6, yaitu tentang phrasing. Nah, phrasing ini mencakup penggunaan kata sifat, kata keterangan, dan preposisi. Satu lagi, dan gandengan kata, paired words, chapter 8. Ya. Nah, tapi kalau phrasing, cara menentukannya adalah kita cocokkan yang digarisbawahi, teman-teman. Setiap yang digarisbawahi. Oke, contohnya nih, yang pertama ada over. Sorry. Over. Maaf, teman-teman. Sorry ya. Nah, over itu preposisi. Fungsinya preposisi itu adalah merangkap atau menggandeng kata setelahnya, yaitu kata benda biasanya ya, atau kata ganti, menjadi kata keterangan. Nah, ini memang ada koma di situ untuk memisahkan subjek predikatnya. Nah, berarti over tidak ada masalah. Oke, alfa nggak ada masalah, teman-teman. Masalahnya bukan di alfa, berarti. Kita cek yang Bravo, di situ ada much. Much itu adalah determiner, menandakan jumlah bendanya. Ya. Nah, jumlah benda, jadi gini teman-teman, benda yang dijelaskan di situ adalah benda yang bisa dihitung dan dia jamak, itu nggak boleh pakai much. Much itu untuk menjelaskan benda yang tidak boleh dihitung, maksudnya tidak bisa dihitung, maaf. Bukan tidak boleh dihitung, tapi memang tidak bisa dihitung. Contohnya, much information, banyak informasi. Kemudian much water, banyak air. Contohnya lagi adalah much time, banyak waktu, dan seterusnya. Nah, sedangkan culture di situ ada S-nya, berarti dia bisa dihitung dan jamak. Maka harusnya bukan pakai much, tapi pakainya adalah
many. Ya, itu perbedaannya many sama much, teman-teman. Walaupun mereka satu keluarga, yaitu determiner dari keluarganya quantifier atau cardinal lah, bisa dibilang seperti itu. Gitu ya, tapi penggunaannya beda. Bedanya many itu menjelaskan benda yang bisa dihitung. Contohnya, I have many friends. Saya punya banyak teman. Gitu ya. Tapi yang much itu kita nggak, sorry, much itu untuk benda yang kita nggak bisa hitung. Contohnya adalah I have much money. Contohnya ya teman-teman. I have much time. I have much information misalnya. Seperti itu. Nah, karena di situ culture bisa dihitung, kita pakainya many bukan much. Kalimat yang benar berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Di situ ada predikat sama. Cari sentencing-nya dulu kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal ini ya. Tapi kalau udah terbiasa nanti enak kok teman-teman. Nggak sesulit yang kita latihan seperti ini. Di situ ada auxiliary has ya. Predikatnya berarti di situ adalah auxiliary has. Verb-nya adalah had teman-teman. Oke. Verb 3 ya. Has verb 3 aktif. Nah kemudian subjeknya itu di tengah-tengahnya. Ini bentuk inversi kalimatnya. Subjeknya adalah a communication. Sorry. A communication technology. Oke, nah berarti sudah ada subjek predikat. Kemudian, nah ada verb 1. Ada predikat lagi teman-teman. Yaitu kata grow. Kemudian subjeknya ada, nah ini subjeknya nggak ada teman-teman. Dia nabrak conjunction us di sini ya. Nah tapi subjeknya nggak ada. Di situ memang ada the, tapi nggak ada kata bendanya. Jadi nggak bisa ya teman-teman. Artinya di sini ada masalah dengan sentencing. Oke. Conjunction subjek predikat tapi nggak ada subjeknya. Artinya as di sini bukan conjunction juga ya teman-teman, karena nggak ada subjek predikat setelahnya. Jadi yang salah adalah kata grow-nya karena sebelumnya ada the teman-teman. The itu harus ada bendanya. Ini materi kita chapter 6. Ada 3 jenis kata sifat. Yang pertama namanya determiner. Determiner itu adalah kata sifat yang harus dikasih kata benda. Contohnya the. The itu determiner. Kita nggak boleh cuman bilang I love the. Nah, orang yang dengerin pasti nungguin. Kalau nggak gitu tanya the what gitu. Contohnya I love the girl. Nah, misalnya teman-teman. I love the food. Misalnya gitu ya. Jadi harus ada kata benda setelah the. Kecuali the most. The most beda lagi teman-teman. Itu superlatif, itu ungkapan. Jadi nggak perlu kata benda nggak apa-apa. Tapi khusus the most ya. Tapi kalau the aja nggak ada mostnya, wajib ada kata benda setelahnya. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, harusnya bukan grow. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Miss Madu. Ya, betul. Harusnya bukan grow, tapi growth. Kata benda, teman-teman. Seperti itu. Kalimat yang benar berbunyi, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Kalau diartikan, ya jarang sekali sebuah teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke contoh soal berikutnya, teman-teman. Caranya sama. Kalau belum terbiasa, cari predikat dulu. Di situ ada shapes, subjeknya erosion. Ada predikat lagi di belakang sendiri itu ya. Ada dash, subjeknya adalah erosion juga. Nah, conjunction-nya dia menggunakan the same, the same as ya, teman-teman. Ini materi kita chapter paired words. Jadi yang saya jelaskan kemarin, eh, positive degree dengan comparative degree itu bisa diikuti subjek predikat setelahnya. Di inversi pun juga biasa itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimatnya secara kalimat sebenarnya sudah lengkap. Nah, di sini ada masalah terbalik atau misordering. Yap, that's right. Ya, jadi bukan manner same, tapi same manner. Teorinya adalah chapter 6, teman-teman. Di chapter 6 kita belajar kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda, diletakkan di sebelum kata bendanya. Jadi itu harusnya bukan the manner same, tapi the same manner. Gitu ya. Jadi kalimat yang tepat berbunyi, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin membentuk daratan-daratan dengan sangat sama dengan atau caranya itu sangat sama dengan erosi oleh air. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Gitu ya.
Nah, itu tadi misordering, sekarang ke addition atau penambahan kata yang tidak perlu di dalam kalimat. Oke. Nah, contohnya adalah kalimatnya fossils are made them up of the remains of once living organisms. Ada yang tahu nih sebelum saya menjelaskan, kira-kira di sini yang harus dihapus kata apa? Nah, ada perbedaan nih, ada organism, ada them nih. Nah, atau kita bahas bareng aja teman-teman gitu ya. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada are made. Predikat, subjeknya fossils. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing, teman-teman. Nah, ini adalah materi kita chapter 3. Ada yang masih ingat susunan to be verb 3 itu susunan apa sih, teman-teman? Ada yang masih ingat? Ini chapter ketiga. Kalau ada to be, are, terus diikuti verb 3. Ya, betul. Itu adalah susunan passive voice atau passive verb. Kata kerja pasif gitu ya. Nah, masih ingat nggak? Kata kerja itu kalau sudah dipasifkan, aturannya bagaimana? Ada yang masih ingat? Ya, biasanya setelahnya ada by-nya ya. Atau lebih tepatnya, tidak boleh lagi diberi objek. Betul, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata kunci teman-teman di soal itu adalah di kata are made. Dia pasif. Pasif itu teorinya adalah jangan dikasih objek. Jangan pakai objek. Gitu ya. Nah, berarti di situ yang salah ketemu ya, teman-teman. Yang salah adalah kata them. Jadi kalimat ini harusnya berbunyi, fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan, fosil-fosil dibuat atau terbuat dari sisa-sisa organisme-organisme yang dulu pernah hidup. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke, jadi demnya dihapus saja. Ini sorry, ini addition. Addition itu cara membenarkannya kita hapus satu kata. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, teman-teman, omission, ada bagian kalimat yang hilang, dihapus sama si pembuat soal. Contohnya adalah, energy in various forms is the driving force behind all processes in universe. Atau mungkin teman-teman tahu nih, yang nggak enak dikata apa sih, teman-teman? Iya, yeah, that's right. In the universe. Jadi, secara teori gini, teman-teman. Beberapa kata benda, jadi kata benda apa yang saya maksud? Kata benda yang singular. Maksudnya bukan singular, maaf teman-teman. Yang menunjukkan singularity. Beda ya, singular sama singularity. Kalau singularity tunggal, kalau singularity itu hanya diciptakan oleh Tuhan, itu cuma satu, nggak ada yang lain. Contohnya universe, contohnya world, contohnya lagi adalah apa teman-teman? Samudra misalnya ya, Atlantik misalnya. Nah, itu dikasih the karena nggak ada yang lain. Orang yang kita ajak omong pasti tahu ketika misalnya saya bilang the sun, matahari. Mataharinya panas. Nah, pasti orang yang saya ajak omong pasti tahu matahari yang mana yang saya maksud. Karena nggak ada matahari yang lain selain itu ya, teman-teman. Kecuali matahari yang nama swalayan itu nggak perlu ditranslate karena nama. Sama kayak kalau teman-teman punya teman namanya Bagus, jangan dipanggil Good. Ya karena itu nama-nama itu nggak boleh ditranslate, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ betul yang hilang adalah di kata the di sebelumnya universe. Harusnya energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Jadi energi dalam bentuk apapun itu merupakan apa ya, driving force itu adalah eh, apa ya teman-teman, gaya utama gitu atau penyebab utama gitu ya di belakang atau di balik semua proses yang ada di alam semesta ini. Maksudnya berarti semua yang terjadi aktivitas alam itu karena adanya energi teman-teman, seperti itu. Gitu ya. Nah, dari 5 contoh tadi nih, mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Atau sekarang kita coba ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa ya, jangan takut benar teman-teman karena kita belajar itu adalah proses dari perjuangan gitu ya teman-teman. Silahkan di sini ada satu soal waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta. Kita bahas bersama teman-teman. Seperti biasa, kalau teman-teman misalkan belum sering latihan ini, teman-teman pastikan dulu bentuk dari kalimat atau kelengkapan kalimat itu sudah ada semua. Nah, kalimat itu wajib terdiri dari minimal dua hal, yaitu subjek sama predikat. Nah, kita cari predikat dulu yang paling gampang, teman-teman. Di situ ada predikat is stored, ya. Subjeknya adalah bile. Bile itu kalau nggak salah artinya cairan empedu ya, teman-teman. Kemudian di situ ada conjunction before. Subjeknya adalah it, predikatnya adalah is released. Nah, di sini ada predikat lagi, teman-teman. Sorry, bukan, maaf, bukan predikat karena digest itu butuh objek. Digest itu artinya mencerna. Mencerna itu butuh objek ya, teman-teman. Mohon maaf, saya lupa. Ya, berarti secara sentencing kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing ya. Masalahnya adalah di phrasing. Kalau di phrasing kita cek satu-satu. Di situ the human gallbladder, human di sini sebagai noun adjunct ya. Materi kita chapter 6, teman-teman. Kata benda itu bisa menjelaskan kata benda lain. Namanya noun adjunct. Oke? Nggak ada masalah. Noun adjunct itu harus tunggal, teman-teman. Nggak boleh jamak karena dia kata sifat. Kata sifat tidak bisa dihitung gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah stored, itu verb 3. Oke, karena jatuhnya setelah to be. Nah, to be verb 3 itu pasif. Kapan kita memasukkan pasif? Ketika kata kerjanya itu butuh objek tapi tidak ada objek setelahnya. Nah, store itu artinya adalah menyimpan. Kalau dipasifkan, itu menjadi disimpan. Nah, menyimpan itu butuh objek ya, teman-teman. Menyimpan apa? Nah, tapi karena di situ tidak ada objeknya, maka harus kita pasifkan. Berarti stored udah betul. Nggak ada masalah di situ. Materi chapter 3 ya, teman-teman. Kalau misalkan kata kerja butuh objek, nggak ada objeknya, harus dipasifkan. To be verb 3 itu pasif. Oke, lanjut lagi ke yang Charlie itu juga pasif, teman-teman. Dari kata rilis. Rilis itu artinya membebaskan atau mengeluarkan atau apa ya? Rilis itu ya mengeluarkan gitu ya. Yang mana mengeluarkan itu butuh objek. Mengeluarkan apa? Gitu ya. Nah, di situ setelah rilis itu tidak ada objeknya. Dia langsung nabrak preposition for. Artinya pasif ini sudah benar ya. Kalau ada kata kerja yang butuh objek, kok nggak ada objek setelahnya, harus dipasifkan. Oke. Nah, yang jadi masalah atau yang salah di kalimat ini adalah kata digested. Nah, mungkin saya mau tanya ke teman-teman yang menjawab digested tadi. Petunjuknya teman-teman di soal ini kata apa, teman-teman? Kok bisa menjawab digested gitu? Ya, betul. Ada kata for dari Miss Endang ya. Nah, for itu kelas katanya preposisi. Masih ingat teman-teman, preposisi itu setelahnya harus diikuti apa sih? Yap, that's right. Noun ya atau kata benda. Preposisi, misalnya bukan conjunction ya, preposisi. Nah, preposisi itu setelahnya harus diikuti objek berupa kata benda, kadang juga kata ganti ya, yang akan dirubah menjadi keterangan. Nggak bisa digestis itu verb 3, teman-teman. Kata sifat ya, verb 3 itu. Nah, berarti di situ digestnya harus kita rubah menjadi kata benda. Nah, kata benda dari digest itu adalah digestion. Betul, digestion. Bacanya digestion atau digestion, saya lupa teman-teman. Itu kalau dibaca kurang lebih ya. In the human gallbladder, bile is stored before it is released for digestion. Kalau diartikan, dalam kantung, apa ya, gallbladder itu kantung empedu kalau saya nggak salah. Bile itu cairan empedu, itu disimpan sebelum dikeluarkan atau sebelum dia dikeluarkan untuk pencernaan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman semuanya. Ada jawaban alfa dan juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo ya.
Baik, teman-teman. Nah, sebelum saya menjelaskan untuk jawaban soal ini, saya mau tanya ke teman-teman dulu ya. Saya di sini punya 2 kalimat, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja, misalnya, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua adalah saya saya sudah bekerja di sini, sorry, di sini selama 5 tahun yang lalu. Nah, saya ulang lagi, saya bacakan ya, teman-teman. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kira-kira enak yang mana? Kalimat pertama atau kalimat kedua? Ada yang menjawab kalimat kedua. Oke, coba saya tambahkan atau yang atas saya ganti ya, teman-teman. Yang atas saya ganti, teman-teman. Selamanya saya ganti yang atas ya. Sejak 5 tahun yang lalu. Nah, kalimatnya saya ganti karena ada yang menjawab pertama, ada yang menjawab kedua gitu ya. Kalimatnya saya ganti gini. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah bekerja di sini sejak 5 tahun yang lalu. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Kira-kira enak yang mana, teman-teman? Yang sejak 5 tahun yang lalu atau selama 5 tahun yang lalu? Yang pertama ya, teman-teman, jelas ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita mau pakai selama, itu cukup diikuti berapa lamanya atau durasinya. Sama kalau ada orang tanya ke kita, udah berapa lama kamu bekerja di situ? Saya sudah bekerja di situ selama 5 tahun. Saya sudah bekerja di situ selama 7 tahun. Jangan dikasih yang lalu, teman-teman, kalau pakai selama ya. Nah, tapi kalau mau pakai sejak untuk bilang sudah, jadi sudah bekerja misalnya gitu ya. Saya sudah bekerja di sini sejak 7 tahun yang lalu. Itu baru bisa. Gitu ya, teman-teman. Nah, petunjuknya teman-teman di sini adalah kata for. For itu kalau dia diikuti kata benda waktu, teman-teman, artinya adalah selama. Gitu ya. Nah, selama itu jangan diikuti kapan mulainya, tapi diikuti cukup berapa lamanya aja, durasinya aja. Oke, jadi ini adalah addition atau pemborosan kata. Si pembuat soal itu menambahkan kata ago di situ. Nah, saya ulangi lagi ya, teman-teman. Memang di error analisis ini yang paling menantang adalah, yang bikin ini jadi menantang adalah teman-teman juga harus melibatkan pengetahuan vocab teman-teman di sini. Itu adalah perbedaannya for sama since yang artinya selama sama sejak, teman-teman. For diikuti oleh duration, tapi kalau since diikuti starting point atau starting time. Kapan mulainya gitu ya. Nah, sedangkan di sini pakainya for, jadi cukup durasinya aja. Itu ago-nya kita hapus aja jadinya. Gitu ya, teman-teman. Jadi siklus nanti kalau diartikan siklus dari gelombang atau gelombang pasang atau apa ya, air pasang gitu ya, teman-teman, itu eee, telah menjadi penting dalam membentuk daratan-daratan pantai selama jutaan tahun, bukan selama jutaan tahun yang lalu. Kalau selama ya jangan dikasih jutaan tahun yang lalu ya, teman-teman. Jadi kecuali kalau nggak ada for-nya nggak apa-apa, pakai jutaan yang lalu juga nggak apa-apa, teman-teman. Oke? Kak, kenapa has nggak diganti have? Nah, pertanyaan saya, teman-teman. Subjeknya cycle atau tides? Subjeknya adalah cycle. Nah, cycle itu tunggal atau jamak? Tunggal ya. Nah, kalau tunggal nggak boleh pakai have, teman-teman. Pakainya adalah has. Kalau untuk keluarganya auxiliary have ya kan, auxiliary have itu kalau di present, atau ini kasusnya adalah present perfect, teman-teman. Lebih tepatnya present perfect continuous sebenarnya ya. Karena nominal ya bentuknya nggak ada verb ing-nya seperti itu. Nah, jadi has been intinya gitu. Tapi teman-teman untuk tenses-tenses tadi nama-nama nggak jelas jangan dimasukkan, jangan diinget-inget karena nama-nama itu nggak penting. Takutnya teman-teman dengan nama-nama itu jadi tambah pusing. Jadi gini intinya, untuk bilang sudah itu kan auxiliary yang dipakai adalah keluarganya have. Nah, kalau untuk present itu ada dua, bisa pakai have, bisa pakai has. Kalau has itu kita pakai ketika subjeknya tunggal, ya. Contohnya adalah Wawan has been working in your company
for 5 years. Gitu ya. Wawan sudah bekerja di perusahaanmu selama 5 tahun. Seperti itu. Nah, kalau touch this itu kenapa nggak bisa jadi subjek, Sir? Nah, pertanyaan saya nih, sebelum saya yang menjawab sendiri, teman-teman. Kenapa touch this itu nggak bisa jadi subjek? Apa? Kata apa yang bisa membuatnya jadi nggak bisa jadi subjek, teman-teman? Iya, betul. Karena ada of. Itu preposition. Betul, Mas Dewa. Jadi kalau ada preposisi, mengikat kata benda setelahnya atau kata ganti setelahnya akan berubah menjadi keterangan. Dan keterangan itu nggak bisa teman-teman jadi subjek, nggak bisa. Yang bisa jadi subjek cuma dua kelas kata, yaitu kata benda dan kata ganti. Gerund itu kita anggap sebagai kata benda ya teman-teman. Walaupun wujudnya kata kerja, tapi secara fungsi di kalimat dia sebagai kata benda. Seperti itu. Contohnya in shaping itu shapingnya sebagai gerund. Itu gerund teman-teman. Sebagai objek dari preposition in yang dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Sir, kalau since tadi diikuti apa ya? Nah, ini perbedaannya for sama since ya. For itu duration teman-teman atau durasi. Tapi kalau since itu diikuti kapan mulainya atau starting point. Jadi starting time atau apa ya teman-teman? Bilangnya yang enak. Ini cuma istilah yang saya buat aja sih. Starting point gitu ya. Titik mulainya. Jadi kapan mulainya di masa lalu. Contoh nih, saya sudah belajar TOEFL sejak, makanya since ya, sejak tahun lalu. I have studied atau I have learned about TOEFL since last year. Jangan bilang since 1 year ago, jangan teman-teman. Sorry, boleh pakai since 1 year ago boleh, maaf. Jangan bilang since 1 year, seperti itu. Berarti sir, eh, kalau soal yang ada angka tahun-tahun begitu sudah pasti pakai since kan sir? Tergantung teman-teman ya, tergantung maknanya. Karena tahun pakai in juga bisa. Itu nggak pakai since, nggak pakai for. Misalkan di tahun 1945, tapi nanti verbnya beda teman-teman. Verbnya kalau cuman pakai in, pakainya verb 2 aja. Gitu ya. Contohnya di tahun 1945 kita merayakan kemerdekaan kita atau kita mendeklarasikan kemerdekaan kita itu kalau di bahasa Inggris kan. Bentar ya, saya hapus dulu. Nah, itu kalau di Inggris kan we declared our independence atau kemerdekaan kita ya atau freedom juga boleh, bebas. Independence in 1945. Nah, itu pakainya in. Dia pakainya cuma declare, teman-teman. Verb 2. Oke. Itu yang namanya tenses. Tapi itu di apa namanya? Di TOEFL tidak terlalu bermasalah kok. Maksudnya nggak pernah keluar. Tenses itu nggak pernah keluar. Ini hanya untuk pengetahuan teman-teman. Nah, by juga bisa. By itu sampai atau sebelum. Itu pakainya nanti perfect aja. Pas perfect biasanya. Jadi contohnya kita sudah merdeka ketika ada itu apa namanya? Apa sih namanya teman? People power itu saya nggak tahu bahasa Indonesia ya, tapi bahasa Inggrisnya adalah apa kemarin itu di politik disebutkan sedikit teman-teman. Eh, Sebentar, saya tulis saja. Biasanya kalau ditulis nanti keluar. Jadi contohnya we had declared, kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan kita. Misalnya kita telah merdeka. Nah, by itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah 1998 ya. Sorry. Nah, misalkan seperti we had declared our freedom by 1998. Itu kalau diartikan kurang lebih ya. Atau pakai before juga sama kok. Sinonim teman-teman. Before misalnya gitu. Jadi kita sudah mendeklarasikan kemerdekaan kita sebelum tahun 1998. Kan 1945 kan sebelum 1998. Nah, inilah yang dimaksud tenses teman-teman. Had declared dengan declared itu kan beda. Tergantung kapan keterangan waktunya. Tapi ini nggak perlu teman-teman pelajari kalau hanya fokus TOEFL saja. Gitu ya. Intinya teman-teman bisa bedakan lampau sama present aja itu di TOEFL udah cukup. Kemudian Mister untuk strukturnya kan biasanya subjek has atau have been verb ing, betul. Jadi nggak ada verbnya ya. Nah kalau nominal nggak perlu verb. Contohnya saya baik-baik saja. Itu jangan dipaksakan dikasih verb karena baik-baik saja. Kan bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja itu I am fine teman-teman. I am fine gitu ya. Nah itu memang nggak ada kata kerja yang punya arti karena kita cuma bilang saya baik-baik saja. Nah di sini dia cuma bilang siklus dari gelombang pasang itu penting.
atau telah penting gitu ya selama ini gitu. Jadi karena nggak ada kata kerjanya ya jangan dipaksa. Tapi boleh nggak Sir, di situ dikasih being? That's okay, teman-teman. Karena memang ada perbedaan bahasa Inggris yang kiblatnya Amerika sama bahasa Inggris yang kiblatnya British. Kalau British itu memang harus fix, teman-teman. Kaku banget. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tapi kalau has been instrumental kan ada aturan nominal ya. Jadi nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi biasanya mereka has been being instrumental. Itu untuk menyatakan yang lebih formalnya. Lebih apa ya, lebih lengkap lah bisa dibilang seperti itu. Tapi di Amerika yang penting pesan kita sudah tersampai, kalimatnya sudah berbentuk baku, cukup. Seperti itu. Makanya saya lebih senang berkiblat ke Amerika kalau bahasa Inggris. Karena nggak terlalu ribet. Seperti itu. Kalau nggak tahu makna atau artinya bagaimana? Nah, sebenarnya kalau teman-teman sering latihan, ini yang saya dapat juga teman-teman. Eh, Mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman ya. Vocab saya itu juga lemah, teman-teman. Cuman ketika structure, alhamdulillah selama ini ya selalu benar semua gitu. Cuman gini, eh, tekniknya adalah teman-teman sering-sering latihan nanti itu akan hidup sendiri. Teman-teman bisa ngapalin, alah ini kayak biasanya kalau ada has been kok bukan verb ing atau verb 3 berarti itu adalah bukan kata kerja misalnya. Nah, instrumental di situ kata sifat, teman-teman. Atau kata yang berakhiran al itu biasanya kata sifat 90%. Nah, itu nanti teman-teman akan dapat vocab itu ketika sering-sering latihan. Tanpa tahu artinya, nah itu nanti akan bisa nebak lah gitu, teman-teman. Gitu ya. Cuman memang syaratnya harus sering-sering latihan. Perkaya vocabnya itu dengan latihan, teman-teman. Bukan hafalan. Karena percuma teman-teman saya kasih vocab banyak ya misalnya, harus dihafal. Itu nanti ketika tes, teman-teman pasti lupa, udah bisa dipastikan. Tapi kalau teman-teman dapat sendiri dari latihan, apalagi ditulis, dicari artinya itu akan nempel sendiri. Nah, ketika ketemu kata itu lagi, itu bakal gampang banget. Seperti itu. Jadi kalau misalkan vocab berkali-kali saya sudah sampaikan ke teman-teman, tekniknya adalah latihan, teman-teman. Kemudian founding father. Founding father maksudnya, Miss Yuli? Mungkin di atas tadi ada yang bertanya ya. Sir, kalau since tadi diikuti, kalau since diikuti kapan mulainya, kalau for berapa lamanya? Berhubungan dengan freedom tadi, Sir. Oke, founding father itu apa ya teman bahasa Indonesia yang enak itu ya penemu lah gitu ya. Atau yang mencetuskan, orang yang mencetuskan. Kalau saya nggak salah juga sih. Aman ya tapi nggak ada pertanyaan. Atau kita lanjut dulu ya ke latihan berikutnya. Jangan takut salah, seperti biasa. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban it, it. Oke, semuanya menjawab it. Nah, sebenarnya kalau sudah sering latihan itu bisa dapat ya, teman atau udah ketebak lah gitu. Nah, ini yang saya maksud dengan insting itu dibuat dari sering-sering latihan. Nanti ketika teman-teman tes menemukan kasus seperti ini gampang banget. Langsung baca ketemu itu, langsung baca ketemu itu gitu. Jadi tanpa harus berpikir panjang. Tapi syaratnya itu tadi, sering latihan, sering latihan, sering latihan. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini jawabannya betul yang it ya. Alasannya, nah sebelum saya menjelaskan nih, alasannya kenapa teman-teman? Atau ini masuk ke bab berapa lah? Ya betul, langsung dijawab oleh Mesita. Pasif, teman-teman. Pasif di bab ketiga, betul. Bab ketiga ya, pasif yaitu to be verb 3. Nah, yang saya sampaikan tadi, pasif itu syaratnya kenapa teman-teman? Harus gimana? Pasif itu tidak perlu objek, jadi jangan dikasih objek. Jangan ada objek. Gitu ya. Nah, sedangkan di situ ada objeknya, ini addition. Harus ada yang dihapus, yaitu kata it-nya. Oke, pasif itu no object. Jadi harusnya kalimat yang benar adalah all matter is made up of tiny particles
called atoms. Kalau diartikan semua materi gitu ya. Ini materi ini nggak bisa dihitung teman-teman. Oke, kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi semua materi, maksudnya materi itu yang diciptakan Tuhan itu ya teman-teman. Itu tercipta atau tersusun dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Nah, kalau cold itu kata kerja unik, teman-teman. Salah satu kata kerja yang ketika dipasifkan boleh dikasih objek. Karena ketika dia aktif, objeknya ada dua. Jadi kalau dipasifkan, salah satu objeknya hilang, tetap ada satu objek lagi. Seperti itu. Gitu ya. Nice, jawabannya adalah yang it atau yang bravo. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Ada jawaban Sidus Major, ada jawaban have, karena it ya. Oke, mari kita cek bersama teman-teman. Ada jawaban juga, sebentar. Itu di sini nggak ada teman-teman. Mungkin yang tadi mungkin ya. Atau A maksudnya. Oh, yang A, maaf. Saya kira teman-teman, maaf. Oke, berarti antara alpha atau bravo. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat have. Subjeknya di situ ada kata benda sitis, teman-teman ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sentencing nggak ada masalah. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau di phrasing kita cek satu-satu ya. Yang alpha, di situ ada kata benda sitis, ketemu kata sifat, major. Major itu artinya besar, teman-teman. Oke, sama kayak large, sama kayak big. Itu artinya besar. Nah, kalau ada kata benda, dijelaskan oleh kata sifat, itu urutannya bukan kata benda dulu baru kata sifat, tapi kata sifat dulu baru kata benda. Nah, berarti jawabannya yang alfa, teman-teman. Oke, jadi itu harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Nah, teman-teman jangan terjebak dengan kata at ya. Untung tadi tidak ada yang terjebak dengan kata at di situ. At itu memang preposisi, teman-teman. Cuman kalau teman-teman menemukan at least, itu satu kata. Ya, itu satu kesatuan. Makanya di structure itu kalau di eh, soal TOEFL-nya yang asli dari TS itu nyebutnya structure and written expression. Nah, written expression-nya itu ya at least ini, teman-teman. Expression itu ungkapan yang kita nggak bisa cocokkan dengan grammar. Itu memang udah fix kayak gitu. Itu masalahnya di vocab. Ya, at least itu dia adalah satu kesatuan. Gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut. Nanti ke oh ya tadi sudah saya artikan ya. Jadi hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu surat kabar harian. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban alpha, derived, alpha, oke, oke, baik semuanya. Ya, ada satu yang menjawab delta. Nah, jawabannya yang delta, teman-teman. Oke, ternyata semua menjawab delta jadinya. Ya, jawabannya delta. Nah, kenapa derive benar? Derive di situ verb 3, teman-teman. Nah, derive itu artinya sama dengan obtain. Ya, artinya sama dengan obtain. Itu sinonim. Ada yang tahu, teman-teman, arti dari derive sama obtain itu apa?
atau get lah. Mungkin teman-teman ya mendapat gitu ya. Mungkin lebih lebih familiar dengan kata get. Cuman kalau get itu biasanya dipakai di aktif aja. Kalau nggak bisa dipasifkan. Nah, kalau obtain sama derive itu artinya sama-sama yaitu mendapatkan. Mendapatkan itu atau mendapat ya. Itu butuh objek, teman-teman. Mendapat apa atau mendapatkan apa? Gitu kan? Nah, sedangkan di setelahnya di ref itu tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok nggak ada objeknya? Harus pasif. Nah, ini sudah verb 3, udah benar, teman-teman. Gitu ya. Nah, predikatnya di soal itu adalah is, tunggal, karena subjeknya, Saffron, tunggal. Seperti itu. Atau nggak bisa dihitung, saya nggak tahu ya. Kayaknya nggak bisa dihitung, teman-teman, Saffron di situ. Nah, kemudian one of the itu selalu butuh, selalu penting di situ. Kenapa? Karena ada one of. Kalau ada penanda jumlah, kok dikasih of setelahnya, nggak boleh langsung ketemu kata benda. Apalagi di situ ada most yang artinya yang paling. Selalu butuh the atau teman-temannya the. Gitu ya, teman-teman. Nah, yang salah adalah kata spice. Alasannya kenapa? Nah, alasannya adalah di arti dari kata one of the. Nah, one of the itu artinya adalah salah satu dari. Nah, kalau teman-teman dalam bahasa Indonesia aja, coba bikin kalimat dalam bahasa Indonesia, berkreasi sendiri, menggunakan ungkapan salah satu dari. Pasti nanti setelahnya jamak, teman-teman. Salah satu dari kalian, nah kalian itu banyak. Salah satu dari anak-anak saya, misalnya. Nah, anak-anak saya berarti banyak gitu ya. Karena salah satu itu pasti dari bagian banyak. Nggak mungkin kita bilang cuma salah satu dari satu. Salah satu dari kamu, nah kan gak enak teman-teman. Masa kamu cuma satu kok salah satu dari kamu, kan nggak bisa. Salah satu dari dia, kan gak enak. Harusnya salah satu dari mereka, gitu ya. Jadi salah satu itu harus diikuti benda jamak. Nah, di situ spice harusnya kita jamakan, harusnya spices. Jadi kalimat yang benar berbunyi, saffron derived from the stigma of crocus flowers is one of the most expensive spices. Kalau diartikan kurang lebih, saffron yang didapat dari putiknya bunga krokus, saya nggak tahu ya ini apa teman-teman, bunga krokus adalah salah satu dari bumbu-bumbu atau jenis-jenis bumbu yang paling mahal. Seperti itu. Derive berfungsi sebagai keterangan aja ya, Sar. Sebelum derive tidak perlu to be. Nah, kalau malah is derive salah nanti, Miss. Misalkan kalau is derive, teman-teman, itu nanti kesalahannya kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Atau ada yang bisa bantu saya nggak? Iya betul, double predikat. Di soal sudah ada is. Kalau kita masukkan auxiliary is untuk menjelaskan verb 3 derive, nanti predikatnya double. Sedangkan di soal tidak ada conjunction. Kita nggak bisa memasukkan double predikat, gitu ya. Nah, sedangkan verb 3 itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksud saya gini, verb 3 itu kalau berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu dia berfungsi sebagai kata sifat. Dia bukan predikat, teman-teman. Nah, kata sifat di sini menjelaskan apa? Nah, yang diartikan yang didapat dari atau yang dibuat dari putiknya bunga krokus tadi apa sih, teman-teman? Jadi yang dibuat dari stigma dari bunga krokus tadi apa? Ya, betul, saffron. Jadi kata di ref sampai flowers di sini itu adalah penjelas dari kata saffron, kata benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada titik dua di tengah-tengah kalimat, gitu ya. Terus di dalamnya itu nggak ada subjek predikatnya, itu teman-teman abaikan nggak apa-apa. Karena itu namanya apositif, teman-teman. Nah, apositif itu adalah informasi tambahan yang sebenarnya tidak nyambung dengan inti yang pengen kita sampaikan. Jadi hanya tambahan aja. Kalau dihapus pun nggak ada masalah. Jadinya saffron is one of the most expensive spices. Nah, nanti kalimatnya tetap sama dengan yang ingin disampaikan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk A positif ini kita akan pelajari di hari ke-10 besok. Ada alasan, teman-teman, kenapa saya taruh materi itu di kalimat, maksudnya di bab terakhir di structure. Materi hari ke-10. Atau bisa dibilang yang paling sulit gitu ya, tapi paling sering keluar untuk chapter 10 besok. Jadi jangan sampai, don't miss it gitu ya, jangan sampai melewatkan materi hari ke-10, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Jadi ini tadi jawabannya adalah spices. Ya betul. Banyak sekali teman-teman saya bahkan tutor juga
bahkan yang privat juga, yang ambil kelas privat di saya juga, itu banyak yang bingung dengan penggunaan koma di dalam kalimat. Jadi koma itu memang penggunaannya banyak teman, tapi umumnya itu adalah menambahkan menambahkan informasi baru lah seperti itu. Seperti itu, gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah sering ketemu nggak kejebak kok. Intinya kejebak 1 kali, 2 kali, 3 kali itu udah biasa, gitu ya. Tapi nanti kalau udah sering-sering, trust me, you will get used to it. Kalian akan terbiasa, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, teman-teman, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat. Jangan takut salah dulu. Sebisa teman-teman dulu. Nanti kita bahas bareng ya. Baik, ada large, ada agencies. Ada ya antara large sama agencies. Ada juga yang menjawab many. Alright, mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan soal seperti ini ya, kelengkapan kalimat di situ ada predikat control. Subjeknya adalah dari many sampai wealth. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing ya, masalahnya adalah di phrasing. Maka kalau phrasing kita harus cek satu-satu. Yang pertama di situ kata many. Many itu untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak gitu ya. Di situ kata benda, nah ada of the-nya. Societies itu kepemilikan teman-teman atau possessive adjective itu masuk ke dalam determiner. Satu keluarga dengan the lah bisa dilihat seperti itu. Jadi itu sebenarnya juga the gitu ya. Nah di situ ada wealth. Wealth itu kata benda yang nggak bisa dihitung. Cuman dia juga digaris bawahi teman-teman. Ya, jadi gini, kalau ada seperti ini, berarti entah salah satu ini yang salah, karena ini nggak boleh gandeng, teman-teman. Many itu untuk benda yang bisa dihitung dan harus jamak. Wealth itu benda yang nggak bisa dihitung, nggak boleh pakai many. Nah, untuk mengetahui yang benar yang ini atau yang ini, kita lihat predikat karena kebetulan mereka tempatnya satu posisi atau di satu perusahaan, yaitu di subjek. Nah, subjek itu kita bisa tahu bentuknya dari bentuk predikat. Predikatnya di situ ada predikat menggunakan auxiliary to be, teman-teman. To be itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau ketika subjeknya tidak bisa dihitung. Nah, kalau tidak bisa dihitung itu dianggap tunggal gitu ya. Jadi uncountable atau nggak bisa dihitung. Nah, berarti di situ kita cari yang berarti wealth-nya udah benar, teman-teman. Wealth-nya ini udah benar, otomatis yang salah adalah many-nya. Ya, karena wealth nggak bisa dihitung pakai is. Kalau ada benda yang tidak bisa dihitung itu kita anggap tunggal. Ya, nah harusnya bukan pakainya many ya, tapi ada yang masih ingat tadi, harusnya bukan many tapi apa teman-teman? Yap, that's right. Yaitu pakainya much. Nah, kalau udah sering ketemu itu enak kok teman-teman. Yang tadi kita bahas awalnya cuma sekali, nanti teman-teman praktekkan aja di latihan dan ini sering keluar juga teman-teman. Nanti bakal di luar kepala ketika teman-teman sudah menemukan jenis soal seperti ini. Udah hafal sendiri tanpa harus hafalan. Gitu ya. Jadi itu harusnya bukan many of society's wealth, tapi much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Jadi banyak dari kekayaan masyarakat dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Saya lihat ada jawaban Bravo, Charlie, Delta ya. Yang pasti tidak ada yang menjawab Alpha. Oke, kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu.
Di situ ada predikat is ya. Subjeknya adalah one of the distinct characteristics of a butterfly. Nah, intinya head-nya atau yang intinya adalah di one-nya ya. Kalau ada one of the itu berarti intinya di kata ganti one-nya di situ. Oke, teman-teman. Jadi subjeknya pakainya one, is ada conjunction from which, subjeknya adalah the head sampai kata legs, predikatnya adalah arise. Nah, berarti secara sentencing sudah lengkap teman-teman ya. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya di phrasing. Of sudah benar ya teman-teman, bukan of the. Ini kalau of-nya kita ganti pun malah salah, nanti diganti from itu salah. Ya, dihilangkan juga salah. Jadi jangan diganti, udah benar pakainya of. Kemudian karakteristik itu udah jamak, teman-teman. Kalau ada one of the, salah satu dari, pasti bendanya jamak. Berarti Bravo udah benar. Gitu ya. Salah satu dari mereka, salah satu dari kalian, dan seterusnya. Oke, Alpha sama Bravo sudah benar. Tarik ke belakang abdominal. Kalau teman-teman menemukan ada al-al, bisa dibilang 85% atau bahkan 90%. Kata yang berakhiran dengan al-al itu adalah kata sifat, teman-teman. Oke, nah apakah tepat di situ diisi dengan kata sifat? Kita cari petunjuknya di situ. Nah, abdominal di sini tempatnya tadi di dalamnya subjek. Yang mana dihubungkan dengan n. N di sini ini menghubungkan satu kata benda yaitu legs, artinya kaki, kata benda ya. Wings artinya sayap, kata benda. Head artinya kepala, itu juga kata benda. Nah, berarti yang salah adalah abdominal. Ini harus kita rubah menjadi kata benda. Ada yang tahu teman-teman? Kata benda perut. Selain stomach, selain tummy, selain... Ya betul, abdomen. Ya, abdomen. Jangan dikasih T teman-teman. Ya pakai N aja, jadi abdomen. Ya, jadi harusnya kalimatnya berbunyi, one of the distinct characteristics of a butterfly is the thorax, from which the head, abdomen, wings, and legs arise. Nah, kalau diartikan, salah satu dari pembeda atau ciri yang membedakan sebuah kupu-kupu atau seekor kupu-kupu maksudnya adalah toraknya. Yang dari torak tersebut, kepala, perut, sayap, dan kaki itu muncul. Seperti itu. Jadi torak itu kayak badannya kupu-kupu itu, teman-teman. Nah, itu namanya torak ya. Kepalanya keluar, kakinya keluar, kemudian apa tadi? Sayapnya, dan juga kakinya. Kakinya sudah terlanjur saya gambar tadi. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan ada governmental alias yang delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab. Oke, ada jawaban Charlie juga. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada overseas ya. Overseas subjeknya adalah the Department of Homeland Security. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti sentencing nggak ada masalah. Memang kalau di error analisis ini paling banyak kasus dengan phrasing, teman-teman. Atau materi kita mulai chapter 6 sampai chapter 8, gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Yang pertama adalah overseas, itu verb SES. Verb SES itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, kebetulan di situ adalah membicarakan salah satu organisasi atau apa ya, teman-teman? Department itu artinya adalah ini teman-teman, dewan gitu ya. Intinya bagian organisasi pemerintahan gitu ya. Yang mana dia tunggal, berarti sudah benar pakai verb SES. Alright. Kemudian di situ security and di situ fanboys menghubungkan dua kata benda yaitu security sama protection. Nah, ini langsung bisa kita jawab dua ini benar, teman-teman. And sama protection sudah benar. Karena and menghubungkan dua kata benda, protection itu kata benda yang dihubungkan dengan security. Itu sama-sama kata benda. Gitu ya. Nah, yang salah adalah governmental. Ada yang masih ingat tadi? Ini kelas katanya apa sih, teman-teman? Kalau ada al-al tadi masih ingat nggak? Kelas katanya apa?
Ya, that's right. Adjektif atau kata sifat. Sedangkan petunjuknya teman-teman di soal itu adalah kata of. Gitu ya. Of itu preposisi yang mana setelahnya harus diikuti kata benda untuk dirubah jadi keterangan. Sedangkan governmental itu kata sifat. Nah, jadi harusnya bukan governmental tapi ada yang tahu kata benda dari governmental itu apa, teman-teman? Oke, men aja maksudnya berhentinya di men gitu ya. Government, that's right. Jadi kalimat yang benar adalah the Department of Homeland Security oversees the security and protection of the United States government. Gitu ya. Kalau diartikan apa ya? eh, bahasa Indonesia yang enak itu dewan gitu ya, kayak Dewan Keamanan Homeland. Makanya ada film namanya Homelander. Homeland itu keamanan negara internal, teman-teman. Itu mengawasi atau apa ya, overseas itu ya kayak mengawasi gitu ya, keamanan dan perlindungan dari pemerintah Amerika Serikat seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis. Ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Di situ ada is used ya. Auxiliary verb, subjeknya adalah Kevlar. Itu sejenis material yang dibuat dari jaring laba-laba. Kalau saya nggak salah ya teman-teman. Dulu dengarnya itu adalah dari jaring laba-laba. Nah, tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing teman-teman. Kita cek satu-satu ya. Yang alpha dulu di situ ada it itu kata ganti atau pronoun. Fungsinya di sini sebagai objek dari preposisi for yang akan dirubah menjadi keterangan gitu ya. Nah, tapi teman-teman di setelah kata it itu ada kata benda yaitu highly tensile strength. Kata bendanya di strength-nya. Oke, nah kata ganti itu setelahnya tidak boleh diisi kata benda karena nanti double ya, atau kalau dibalik gini teman-teman. Kata benda itu kalau sudah digantikan dengan kata ganti jangan dimasukkan lagi. Ya, contohnya kita bilang Wawan adalah teman saya. Itu ya udah cukup bilang Wawan aja. Jangan bilang dia Wawan adalah teman saya atau Wawan dia adalah teman saya. Jadi pemborosan, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti yang salah adalah kata it di situ, teman-teman. Nah, kalau mau diganti itu bisa. It di sini letaknya di sebelum kata benda strength. Yang mana itu tempatnya kata sifat. Nah, jadi ini kita ganti jadi kata sifat. Tadi saya melihat di pilihan ganda itu ada yang sudah membenarkan yaitu kata it's dari Mr. Andri. Ya, betul, teman-teman. Jadi ini harusnya it's gitu ya, bukan it. Nah, kalau yang delta itu protective, in protective. In kenapa pakai in di situ? Karena ada n. Itu menghubungkan dua yang sama yaitu in body armor. Nah, itu in ditulis lagi nggak masalah, dihilangkan pun juga nggak masalah. Tapi artinya dia ada pun itu tidak salah, teman-teman. Jadi in di situ tidak salah. Nah, protektif itu kata sifat, menjelaskan kata benda gear sebagai objek dari preposisi in. Gitu ya. Sama kayak body. Body itu kata sifat dari keluarganya noun adjunct. Oke, karena kata sifat kan ada tiga jenis, teman-teman. Ya, determiner, deskriptif, sama noun adjunct. Nah, ini noun adjunct bodinya. Oke. Jadi yang salah adalah it-nya, itu harusnya it's. Jadi kalimat yang benar berbunyi Kevlar known for its highly tensile strength is used in body armor and in protective gear. Jadi Kevlar yang dikenal karena kekuatan tensile itu kekuatan apanya ya? Kekuatan intinya tidak mudah rusak gitu ya, teman-teman, bisa melar gitu, tapi tidak mudah rusak gitu. Jadi kekuatannya yang bagus, yang sangat bagus gitu ya. Itu dipakai dalam perlindung tubuh dan alat perlindungan yang lain. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis. Ada jawaban Charlie, Charlie is itu yang Charlie ya berarti. Oke, saya kunci ya teman-teman. Oke, ya betul. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Nah, kenapa kok Charlie salah? Is itu dipakai ketika subjeknya tunggal ya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini ini subjeknya adalah jamak. Jadi lionfish itu bukan tunggal, teman-teman, tapi jamak. Memang beberapa jenis ikan, contohnya lionfish, lungfish. Kalau di sesi sore tadi ada tentang lungfish. Gitu ya, ikan paru-paru gitu. Jadi ikannya kayak lele tapi dia kayak lele apa ya? Kayak lele gundul gitu, nggak punya tulang gitu, teman-teman. Jadi ikan lungfish itu eh, apa namanya? Tuh jamaknya itu lungfish, tunggalnya juga lungfish. Sama kayak lionfish. Lionfish itu jamaknya lionfish. Kalau dijamakkan itu juga lionfish. Maksudnya tunggalnya lionfish, jamaknya juga lionfish gitu ya. Nggak perlu bilang lionfishes. Nah, dari mana kita bisa tahu kalau lionfish ini jamak, teman-teman? Petunjuknya teman-teman kata apa di soal? Nah, betul di kata there ya. Jadi there di sini ini menunjukkan bahwa lionfish ini itu bukan tunggal tapi jamak. Karena kalau tunggal harusnya bukan there tapi it's. Nah, karena di soal pakai there berarti lionfish ini jamak, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimatnya berbunyi harusnya ya, lionfish known for their vibrant colors and venomous spines are invasive species in parts of the Atlantic Ocean. Kalau diartikan lionfish atau kalau bahasa Indonesia mungkin ikan singa gitu ya, yang dikenal karena warnanya yang berwarna-warni atau yang banyak gitu ya, dan tulang belakangnya yang beracun atau duri belakangnya itu ya. R-nya di sini artinya adalah atau merupakan spesies invasif di eh, di bagian atau di sebagian atau di bagian yang besar dari Samudra Atlantik seperti itu. Gitu ya teman-teman, jadi itu harusnya R karena subjeknya jamak. Oke, nice, ternyata teman-teman jeli. Lanjut lagi ke oke, ternyata sudah habis teman-teman. Itu tadi adalah materi tentang error analisis ya, ada 4. Teman-teman tidak perlu hafalan. Nah, untuk masalahnya di sini memang ada tambahannya yaitu tentang vocab. Nah, vocab itu bisa diperkaya dari sering-sering latihan. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan ketika latihan, monggo japri saya ya. Nanti saya bantu ketika saya lagi nggak kelas. Atau ketika saya lagi free lah, saya akan balas. Seperti itu. Nanti kalau saya balasnya lama, teman-teman tabrakin aja. Maksudnya dikirim lagi. 1 jam kok nggak ada balasan, dikirim lagi gitu. Kadang saya udah buka, dibalas nanti tapi saya lupa. Seperti itu. Gimana? Mungkin sambil saya absen, ada yang pengen ditanyain dulu. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, sudah selesai. Saya absen, teman-teman. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Thank you so much for having me today semuanya ya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day everyone. See you next time.